saya sampaikan pada pagi hari ini adalah dampak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dampak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dampak itu artinya akibat ya. Akibat ketika kamu hidup berkenan di hadapan Tuhan, akibat atau hasil atau ya banyak hal kalau kita bicara tentang dampaknya, berarti akibatnya. Apa sih akibatnya ketika kamu hidup berkenan di hadapan Tuhan? Nah, coba kita lihat nanti di dalam Mazmur 37 ayat 23 ya. Mazmur 37 ayat yang ke-23 ya. Kita lihat 23 kemudian 24 sampai 25 26 ya. Mazmur pasal 37 ayat 24 mulai dari 23 24 25 26 ya. Nah, jadi coba perhatikan dulu ya. Jadi dikatakan di situ dampak hidup orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini dampaknya ya, ini akibatnya, ini hasilnya ketika kamu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ketika kamu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bicara tentang dampak hasil ya, yang saya katakan coba kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat 23 ya. Saya bacakan buat kita semua Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, jadi dampak pertama kalau kamu perhatikan ya, perhatikan di situ. Dampak pertama yang kita dapatkan ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah. Ya, menetapkan artinya apa? Mengatur. Ya, Tuhan yang mengatur, bukan kamu yang mengatur. Ya. Selalu saya ambil contoh real bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir. Tuhan yang mengatur semuanya. Tuhan yang mengatur. Kamu mau jalan kemana? Siapa yang pimpin? Kemana tujuanmu? Tuhan sudah atur, sudah rancangkan semuanya. Ya. Tugas bangsa Israel adalah hidup berkenan, taat pada langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Jadi kembali, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, langkah-langkah hidupnya akan ditetapkan oleh Tuhan. Mulai dari lahir, sekolah, kuliah kalau kuliah, kerja kalau kerja, berkeluarga, sampai mati. Tuhan sudah tetapkan langkah-langkah di dalam hidup kita. Tugas kita hanyalah ikuti saja langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Pasti sampai di tujuan yang Tuhan sudah rencanakan. Ya, jadi dampak hidup orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pertama, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidupnya. Ya, di ayat 23 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, jadi langkah pertama, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya, nih masalahnya, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berarti supaya langkah-langkah kita terarah seperti yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Coba kalau kita menyenangkan hati orang tua kita, kira-kira apa? Akan Tuhan apa? Orang tua akan support kita terus kemana kita mau, kan? Benar nggak? Pertama itu senangkan hati Tuhan. Makanya kalau kamu lihat doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Pertama apa? Muliakanlah nama Tuhan. Bukan langsung berikanlah kami pada pagi hari ini. Ya, pada hari ini. Kenapa nggak langsung di situ? Tuhan, berikanlah kami pada pagi hari ini. Tapi Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ya, kudus dengan mulia sama saja. Ya, dikuduskanlah, dimuliakanlah sama saja. Ya. Jadi kembali di sini, langkah pertama yang harus kita lakukan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan adalah apa? Menyenangkan hati Tuhan. Sederhana. Kamu diperhatikan orang, senangkan hatinya. Kamu diperhatikan atasanmu, senangkan hatinya. Kamu diperhatikan gurumu, senangkan hatinya. Dengan apa? Kerjakan PR. Siapa yang dikejar-kejar misi Uli? Apakah orang yang kerjakan PR atau orang yang tidak kerjakan PR? Siapa yang disuruh tinggal di sekolah sebelum padahal sudah waktunya pulang sekolah? Hah? Siapa yang disuruh tinggal? Apakah orang yang rajin kerjakan PR atau orang yang tidak kerjakan PR? Ya, jadi kalau kamu menyenangkan orang lain, mau menyenangkan
ya lakukan apa yang Dia perintahkan. Mau menyenangkan hati Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sederhana kan? Ya, Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita, tinggal ikuti saja langkahnya Tuhan. Nggak usah kita buat langkah sendiri. Ataupun kalau kita buat rencana, biarlah rencana ini aku taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah rencanamu yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Dan kamu lihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau kau keluar dari rencananya Tuhan, kau berjalan dengan langkahmu sendiri, pasti tersesat. Ya, pasti tersesat. Ya. Nah, yang kedua, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menopang. Ya. Hidup ini kita nggak di surga kan? Hidup ini di dunia pasti akan ketemu masalah. Ya, pasti ada masalah. Siapa bilang nggak ada masalah? Ada. Ya, selagi kakimu, saya sering katakan, selagi kakimu masih menginjak tanah, ya, selagi kau masih merasa ada di dunia ini, masalah itu akan ada. Ya, mungkin habis ibadah, habis berdoa, habis ini masalah ada. Setelah itu ada. Ya, tapi kembali, ya, orang yang berkenan di hadapan Tuhan tidak akan sampai tergeletak, tidak akan sampai tidak berdaya. Dia akan bangkit. Kenapa? Karena Tuhan yang menopang. Ya, amin. Ya, saya rasa kalau bukan Tuhan yang menopang saya, ya mungkin saya bisa tahan di tempat ini. Saya katakan, kalau bukan Tuhan yang menopang menghadapi berbagai karakter yang kadang mengecewakan, yang kadang menyakitkan, yang kadang banyak kadang-kadang itu, kalau bukan Tuhan yang menopang, saya tidak akan kuat. Ya. Mungkin kalian juga seperti itu. Ya. Orang tua kalian juga mungkin seperti itu. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, mungkin mereka akan menyerah. Ya. Jadi kita baca ayat 24, Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, apa? Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau kamu lihat TikTok, begitu banyak kejadian orang yang masih Tuhan tolong kan. Ada yang mau ditabrak, mau hanya selisih luput dari maut. Ada orang yang jatuh dari lantai berapa, Tuhan topang, nggak mati. Ya, jadi kembali, orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, masalah apapun yang dihadapi, tantangan apapun yang dihadapi, dia tidak akan sampai tergeletak. Tergeletak itu sudah tidak bisa apa-apa. Ya, menyerah, angkat bendera putih, aku tidak kuat, karena dia tidak ada penopang di sana, nggak ada Tuhan. Tapi ketika engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menopang engkau dalam segala keadaan. Jatuh, ya, mungkin Adrian belum merasakan pahitnya kehidupan, mungkin suatu waktu, tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan, kau tidak akan sampai tergeletak. Kau akan bangkit. Tuhan akan menopangmu sampai engkau berdiri kembali dan berjalan di rel yang Tuhan sudah tentukan. Ya. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, pertama tadi apa? Langkah-langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengatur langkah-langkah hidupnya. Kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, kau usah khawatir tentang masa depan. Tuhan sudah atur. Tinggal engkau setia saja mengikuti jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Tentu Tuhan sudah siapkan orang-orang yang akan mengatur jalanmu. Tuhan sudah menyiapkan Musa untuk mengatur perjalanan, Yosua, Harun untuk mengatur perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, hanya mereka membuat jalannya sendiri, sehingga generasi yang pertama mati semua di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb, karena membuat jalannya sendiri. Ya, Tuhan sudah menetapkan orang tuamu, Tuhan menetapkan gurumu, Tuhan menetapkan orang-orang dalam hidupmu supaya arahmu di sini. Tapi kau membuat rencanamu sendiri, kamu akan gagal dan tergeletak. Kemudian yang kedua, Tuhan akan menopang. Ya, saya katakan
Masalah apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menopang sampai kita tidak tergeletak. Yang saya katakan tadi, mungkin kalau tanpa Tuhan sudah lama saya tergeletak. Kalau saya mengikuti rencana saya sendiri, rancangan saya sendiri, saya sudah tergeletak, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya mau berkata, Tuhan, aku mau hidup menurut kehendak-Mu. Masalah boleh ada, dan itu pasti ada. Tantangan boleh ada, kan itu akan ada. Justru itu yang akan membuat kita menjadi kuat. Di tengah masalah yang kita hadapi, kita bisa melihat Tuhan di sana. Kalau kita enak-enak semuanya, kita tidak akan pernah berjumpa namanya Tuhan. Ya. Jadi Tuhan akan menopang. Yang ketiga, ini yang penting kita perhatikan. Ada pemeliharaan Tuhan turun-temurun. Ya. Bukan hanya di generasi kita, tapi di generasi yang akan datang, Tuhan akan pelihara. Apakah kau mau lihat keturunanmu nanti jadi bandit? Apakah kau mau melihat keturunan jadi pengangguran? Apa yang kau mau lihat keturunan nanti pembuat masalah di dalam masyarakat, bukan penyelesai masalah? Atau yang kau mau lihat keturunan yang diberkati Tuhan, keturunan yang menjadi berkat bagi banyak orang, keturunan yang memberikan perlindungan kepada banyak orang? Ini coba mindset kita mulai dipikirkan. Apakah keturunanku nanti akan menjadi berkat bagi banyak orang, atau keturunanku nanti akan banyak jadi pemakai narkoba, ya, keturunanku nanti akan banyak di penjara, keturunanku nanti akan banyak membuat masalah di dalam masyarakat? Kalau saya tidak mau, saya mau keturunanku adalah keturunan yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Nah, jadi coba kita lihat di ayat Mazmur 37 ayat 25. Sini pemazmur berkata, Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Ya, umur orang dulu ratusan kan? Ya bisa 100 tahun lebih gitu ya. Daud bisa berapa umurnya Daud? Ya 100 lebih. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang yang minta-minta itu artinya apa? Hah? Orang yang minta-minta itu artinya apa? Kekurangan. Ya, dia minta karena kekurangan. Ya. Apakah keturunanmu nanti jadi peminta-minta? Ya. Mau keturunanmu di lampu merah? Pak, 2 hari aku tidak makan, kasihannya. Mau keturunanmu gini terus tangannya, atau keturunanmu begini menjadi berkat bagi banyak orang, bukan minta-minta. Mazmur katakan, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Mungkin saya sudah hidup 100 tahun lebih, tetapi tidak pernah kulihat orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Mungkin generasi kita tidak seperti itu, tapi mindset kita, generasi saya mau potong, saya mau bangun di generasi ke bawah ini, generasi yang diberkati oleh Tuhan, generasi yang tidak peminta-minta, generasi yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini yang harus kita bangun. Mungkin kalau saya lihat keturunan orang tua saya di atas mengecewakan, tapi saya mau bangun, saya mau putuskan itu semua. Saya mau bangun generasi yang luar biasa, generasi yang akan dipakai Tuhan. Itu yang harus kita mulai pikir. Ya, jadi ada pemeliharaan Tuhan turun temurun. Ya, orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, tampaknya keturunannya akan dipelihara turun temurun. Ya. Saya 3 generasi berarti kan, ada Excel, ada Adriel, ada Ansel. Doa saya mereka jadi berkat. Ya, tentu doanya juga akan sama kepada turunannya nanti, dan keturunannya doanya juga sama seperti itu. Ya. Saya lihat kemarin tuh satu video itu pendeta marah-marah gitu karena ya dikeluarkan dari sinodenya karena apa itu, anaknya masuk Islam, masuk agama lain. Walaupun itu haknya, tapi kan kembali kan. Doa saya, nah tentu doanya Oma juga, tentu doa
orang tua saya yang mendoakan keturunannya akan hidupnya lebih baik. Terutama mama saya itu doanya pasti dia ingin lihat turunannya menjadi yang baik. Tidak akan membiarkan tergeletak. Jangan kita lihat posisi keluarga kita sekarang, tapi generasi berikutnya. Mulai dari kita bangun ya. Kalau saya sering katakan, kalau orang tua kita penjual balon, minimal kita tukang gasnya gitu loh, artinya ada naik. Kalau orang tua kita tamat SD, minimal kita SMP lah. Orang tua kita SMP, minimal kita SMK, SMA. Orang tua kita SMA, SMK, minimal kita sarjana. Orang tua kita S1, minimal kita S2. Berarti ada peningkatan terus. Ini yang harus kamu bangun. Berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang susah. Tinggal kita taat saja sama Tuhan. Ya, pertama dikatakan langkah-langkahnya ditetapkan Tuhan. Masa depan kita ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan menopang kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan turun-temurun. Nah, bahkan dikatakan di ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, bukan minta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Artinya jadi berkat. Ya, kamu nanti semua disiapkan untuk jadi pemimpin, untuk jadi berkat. Ya, generasi berikutnya, generasi berikutmu akan jadi berkat, bukan peminjam, bukan peminta-minta, tapi menjadi berkat. Ini, ya, itu firman Tuhan, bukan kata saya. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan? Mungkin kamu bertanya, ya itu kan gampang, kata Bapak, itu gampang. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Pertama, duduk dengan tenang dengar firman Tuhan. Jangan lihat jam. Ya. Jangan ngantuk, jangan nguap. Supaya firman kamu dengar baik-baik ya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ya. Pertama kita yang harus kita perhatikan adalah kelakuan kita. Perhatikan kelakuan kita. Ya, kita berarti saya dan saudara kan. Coba kita lihat Mazmur 37 ayat 27. Ya. Pertama adalah jauhi yang jahat. Ya. Dikatakan di situ, baca sama-sama 1 2 3. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ya. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Itu sederhana kan? Ya. Nah itu perhatikan kelakuan kita. Apakah saya sudah melakukan yang baik? Yang baik itu bukan menurut saya ya, tapi yang baik menurut standarnya Tuhan. Ya. Menurut Alkitab, mau baca di situ ada semua kan. 5 pasal pasti ada, kamu tahu di situ. Ya. Jauhi yang jahat. Yang kedua, nantikan Tuhan dan ikuti jalannya. Coba ayat 34, 37 ayat 34. Ya. Nantikan Tuhan artinya segala sesuatu kamu serahkan dalam tangan Tuhan. Nantikan Tuhan dan ikuti jalannya, petunjuknya. Coba baca sama-sama ayat Mazmur 37 ayat 34. 1 2 3. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ya. Nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Ya, nantikan Tuhan. Kelas 12, nantikan Tuhan. Tanya sama Tuhan. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Rancanganmu seperti tingginya langit dan bumi. Manusia boleh merancangkan, tetapi Tuhan yang menentukan. Tuhan begitu luar biasa. Saya baru memahami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Dan banyak rancangan Tuhan yang saya melihat ke depan Tuhan rancangkan luar biasa. Saya mau ikut saja rancangannya Tuhan. Aku menyerah Tuhan. Saya serahkan dalam tangan Tuhan apa yang Tuhan rancangkan. Saya nggak tahu kenapa saya ada di SMK Paulus. Saya tidak tahu kenapa ada tempat ini. Saya tidak pernah bermimpi dari Toraja akan ada di tempat ini, kalau bukan Tuhan yang rancangkan semua. Saya tidak pernah mimpi ketemu dengan kalian dari berbagai daerah. Tidak pernah itu dalam rancangan saya. Tapi rancangan saya mau kerja yang baik, dapat rumah yang baik, kaya dan lain sebagainya. Dari Tuhan bilang tidak.
dan kau aku pilih untuk membawa rancangan. Ya. Berjalan bersama Tuhan itu enak. Ya, yang saya katakan tadi, hamba Tuhan itu miskin tapi memperkaya banyak orang. Kurang tapi tidak pernah kekurangan. Coba bayangkan. Kurang tapi tidak pernah kekurangan. Oh Tuhan, aduh. Ya, tinggal kita mau setia nggak sama Tuhan. Ya, nantikan Tuhan dan ikuti jalannya. 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ada masa depan. Ya, kamu jujur dipercaya orang, masa depanmu luar biasa, gitu kan? Ya, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tidak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Kata lagu yang sering Om Edi nyanyikan kan? Ya, Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Ya, ini apa yang harus dilakukan tadi kan? Yang pertama kita apa yang harus kita lakukan? Jauhi yang jahat. Yang kedua, nantikan Tuhan dan ikuti jalannya. Yang ketiga, ya tulus, lakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Yang keempat, perhatikan cara bicara kita. Ya. Makanya yang waktu Bunda sampaikan, cepat mendengar, lambat lambat berkata-kata. Nah, perhatikan cara bicara. Nah, coba kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 11. Ini yang terakhir ya. 1 Petrus 4 ayat 11. Kita baca sama-sama. Sudah dapat 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Ya, 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi perhatikan semua itu ya, cara bicara kita. Jadi kalau kita bicara ya dalam seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan, isinya itu menyenangkan Tuhan kan? Ya, menyenangkan Tuhan di antara kalian. Kalau kamu goblok, nah, menyenangkan Tuhan enggak? Dasar gogok. Menyenangkan Tuhan enggak? Tidak. Ya, ya bicara-bicara yang ya memuliakan nama Tuhan. Ya, memuliakan nama Tuhan. Ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, ya, melayani. Nah, artinya, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi dalam segala pekerjaan, lakukanlah dengan apa? Tujuan untuk memuliakan Tuhan. Kamu bersihkan spraymu untuk memuliakan Tuhan. Supaya apa? Ketika Bapak asramamu masuk di dalam kamarmu tidak marah-marah. Kalau Bapak asramamu marah-marah, apakah Tuhan dimuliakan? Penyebabnya siapa? Cuma Bapak asramamu marah, siapa penyebabnya? Siapa? Ya yang penghuninya di situ kan. Yang dosanya ditanggung siapa? Nah, jadi lakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan datang dari segala sesuatu yang kita lakukan dengan baik. Ya, lakukan dengan tulus, lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kembali, jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, kekuatan Allah. Ya, yang sudah dianugerahkan kepada kita. Ya. Kemudian supaya Allah dimuliakannya dalam segala hal, Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus yang mempunyai semuanya kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, Ferry bekerja di sana, Tuhan dimuliakan. Ya, Tuhan dimuliakan. Melihat cara beda ya. Ini dari mana sih? Dari Cianjur. Oh ini Kristen. Oh beda cara kerjanya. Ya. Orang lain tidur karena nggak ada bos datang, dia mah kerja terus. Beda ini. Tuhan dimuliakan lewat karakter, lewat hidupnya. Ya.
Saya ngobrol sama Bunda, beda ya satu itu ya, si A itu beda ya, biar kita nggak ada kerja terus ya, sampai kelihatan badannya kurus, kayaknya perlu dikasih susu. Itu satu ya, si C itu susah sekali dikasih tahu, sampai rambutnya keriting susah di. Oh nggak ada ya keriting sini, contoh ya, contoh ya. Jadi lakukan segala sesuatu menyenangkan gitu loh ya. Mulai kita mau membentuk pemimpin-pemimpin di sini ya kan, pemimpin yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut, paham itu ya, takut akan Tuhan itu akan kelihatan dalam karakter kita. Bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita menghormati orang yang berjerih lelah untuk kita ya. Bahkan firman Tuhan katakan, doakanlah orang yang menjadi penjagamu siang dan malam. Doakan supaya mereka kuat, supaya mereka tidak mengeluh sama Tuhan. Doakan karena itu untuk masa depan ya. Jadi kembali, lakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Kamu menyapu untuk memuliakan Tuhan, kamu bersih-bersih di atas untuk memuliakan Tuhan. Semua kita lihat kalau untuk kemuliaan Tuhan, kita akan lakukan dengan sukacita, tulus, dan tanpa embel-embel di sana. Orang yang takut akan Tuhan gak usah disuruh-suruh ya, karena dia ngerti ya. Semoga kamu paham ya. Firman Tuhan mau jatuh di mana? Pinggir jalan, batu-batu, semak duri, atau jatuh di tanah hati yang baik. Tugas saya menyampaikan, Roh Kudus yang akan memateraikan, dan firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bekerja mengubahkan hati kalian, dan kalian adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita sudah bahas, ingat dampak gitu ya, pengaruh, dampak hidup berkenan di hadapan Tuhan, pengaruh sangat luar biasa ya. Kenapa kita harus takut Tuhan? Karena Dia pengendali segala-galanya. Orang tua kita terbatas, jangan taruh pengharapanmu di sini. Taruh pengharapanmu sama Tuhan. Karena apa yang kamu rancangkan, Tuhan bisa patahkan semua. Bahkan Tuhan membuat kamu tidak berdaya. Masa kita dibuat tidak berdaya dulu baru kita melihat Tuhan? Benar enggak? Ya. Ikuti saja apa yang Tuhan sudah atur hidupmu. Kamu udah di rel yang baik, ikuti saja apa yang maunya Tuhan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jangan menjadi berkat bagi kita.